Selama persidangan ini begitu gencar, pemohon 1, pemohon 2 itu bernarasi di sini. Begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi. Bahkan seorang Romo, seorang pastor Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri? Stop. Coba dengarkan sekali lagi apa kata Yusril soal pastor Katolik yang ia singgung dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 4 April 2024. Bahkan seorang Romo, seorang pastor Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri? Jelas. Ya, dalam kesempatan itu Yusril bilang seorang pastor Katolik mengkualifikasikan Presiden Jokowi melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bantuan sosial. Pastor Katolik yang dimaksud Yusril itu tertuju kepada Romo Magnis Suseno yang hadir sebagai ahli dari kubu Ganjar Mahfud dalam sidang yang digelar MK pada Selasa 2 April 2024. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran itu bertanya, apakah Romo Magnis bicara omong kosong atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri? Pertanyaan itu Yusril sampaikan kepada Hasbi Hasan, ahli yang dihadirkan kubu 02 yang juga diketahui bagian dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Lantas, apa sebenarnya yang disampaikan Romo Magnis sehingga Yusril menudingnya omong kosong dan manipulatif? Benarkah Romo mengkualifikasikan Presiden Jokowi melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bantuan sosial? Mari cek faktanya. Dalam pemaparannya selama sekitar 10 menit, Romo Magnis mengucap kata Presiden sebanyak 20 kali, tapi tidak sekalipun menyebut nama Joko Widodo atau Jokowi. Guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Riyar Kara, Jakarta ini berbicara sebagai ahli dalam memotret pemilu 2024 ditinjau dari sudut pandang etika. Menurutnya, sebagai penguasa tertinggi, Presiden dituntut untuk menunjukkan standar etika yang tinggi dan selalu sadar bahwa dirinya punya tanggung jawab kepada seluruh bangsa. Presiden semestinya selalu menomorsatukan kepentingan semua golongan di atas segalanya, serta tidak menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Begitupun soal pembagian bantuan sosial. Romo menegaskan, bantuan sosial adalah milik semua bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian terkait. Kalau Presiden mentang-mentang berkuasa lalu seenaknya membagikan bantuan sosial, apalagi di baliknya ada motif kebutuhan elektoral, ia menyebutnya sebagai pencurian. Pernyataan Romo soal Presiden mencuri itu dikonfirmasi Yusril Iza Mahendra dan Hotman Paris, tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Romo pun meresponnya dengan lugas. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Dalam pemaparannya, Romo Magnis diketahui tidak pernah menyebut nama Jokowi, termasuk saat dirinya menyinggung mafia dan pencurian. Namun, dalam sidang berikutnya, tepat pada Kamis 4 April 2024, Yusril Iza Mahendra menuding Romo Magnis menyebut Presiden Jokowi melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bantuan sosial. Bahkan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini pun meragukan pernyataan Romo yang menurutnya bicara tanpa data, omong kosong, dan manipulatif. Yusril seperti menilai Romo bicara membual. Padahal, publik masih ingat saat Yusril Iza Mahendra menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi 90/2023 adalah cacat hukum dan problematik. Tapi, kurang dari sepekan, sikapnya berubah. Boleh saya katakan, putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius.
putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kecuali dimanai yang pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah. Saya ngomong ini serius, ya, sangat serius. Jadi yang pertama, putusannya itu sendiri problematik, ada cacat hukum di dalamnya, ada penyelundupan hukum di dalamnya. Tapi kalau secara yuris ditanya, apalagi saya advokat ditanya, yang mana yang berlaku Bang? Ya diktum itulah yang berlaku. Itu yang tulisan saya kemarin yang kedua. Saya mengatakan ya setelah putusan dalam keadaan yang serupa prosedur ini, itu diktum MK itu nggak harusnya berlaku pada akhirnya. Cuma orang yang mau melaksanakan putusan itu dia harus mikir. Putusan yang problematik dilaksanakan akan problematik juga. Tidak hari ini, waktu-waktu yang akan menimbulkan satu permasalahan, termasuk masalah legitimasi. Bayangkan kalau ini terjadi, bagaimana legitimasi presiden terpilih dengan satu putusan yang sangat problematik. Pernyataan Yusril itu disampaikan saat ia bicara dalam acara yang digelar Survei Kedai Kopi pada 17 Oktober 2023. Namun, hanya berselang 4 hari, Partai Bulan Bintang yang dinahkodai Yusril menyatakan dukungannya kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Yusril dinilai lupa diri, menuding orang lain omong kosong, padahal fakta mengarah pada dirinya. Semula menyebut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum dan problematik, tapi hanya berselang 4 hari mendukung sosok yang diuntungkan oleh keputusan tersebut.